wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang encapsulation. Apa itu encapsulation? Encapsulation di Java merupakan konsep fundamental ya, khususnya di OOP atau Object Oriented Programming yang melibatkan pembungkusan data atau atribut atau variabel kalau di pemrograman prosedural dan metode atau biasa disebut function di pemrograman prosedural. Ini yang membungkusnya itu ke dalam satu unit ya, single unit yang biasa disebut sebagai kelas. Di encapsulation ini, variabel atau atribut dari kelas bisa disembunyikan dari kelas yang lain. Kalau biasanya kita tidak ada pendefinisian ya, misal menciptakan suatu atribut atau metode tanpa menggunakan modifier seperti public atau private atau protected yang itu nanti masuk ke dalam encapsulation ini, maka dia bisa diakses di keseluruhan kelas tersebut. Tapi nanti kalau ingin kita batasi, nah kita perlu menambahkan modifier, yaitu private, protected, atau public ya, jika ingin diakses oleh semua kelas ataupun file yang berada di package yang lain. Di Java ini, access modifier ada 4 ya, yang biasa ketika kita tidak ada penentuan sebelumnya atau by default oleh si Java, itu sudah termasuk dalam access modifier default. Kalau nanti kita menambahkan public, misalnya ketika di public static void main string args yang untuk menjalankan program intinya, nah itu kan kita menambahkan modifier public tuh. Nanti ada juga modifier yang lain yang belum kita perkenalkan lebih jauh di pertemuan sebelumnya ya. Ada protected dan private. Empat modifier ini bisa teman-teman gunakan sesuai tujuan. Dan kira-kira ada yang perlu di hide nggak dari kelas lain gitu. Jadi dari kepentingan teman-teman ya, misalnya ini sensitif nih, tidak boleh mudah diubah-ubah. Nah, nanti bisa menggunakan apakah protected atau private gitu. Access level ketika kita mendefinisikan suatu modifier, jika kita mendefinisikannya sebagai public, maka si atribut atau metode tersebut dapat diakses di kelas, di package atau folder ya. Kemudian di subclass, subclass ini turunan dari si kelas ya, dari superclass. Kemudian word ini bisa diakses dari beda package ya. Lalu protected, kalau protected ini ada limitasinya, jadi dia hanya bisa diakses di package yang sama atau subclass. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat kelas, kemudian nanti diwariskan, nah ketika diwariskan itu nanti bisa keluar dari package-nya. Tapi kalau diakses by default oleh package lain tanpa melakukan konsep inheritance, dia tidak bisa. Kemudian default dari Java yaitu no modifier itu hanya bisa diakses di kelas dan package si file source code-nya itu ya, si kelasnya itu. Lalu private ini hanya bisa diakses di kelas tersebut. Jadi meskipun di package yang sama, jika kelasnya berbeda, maka atribut atau metode tersebut tidak bisa diubah ya, diotak-atik. Ini contohnya, ketika ada dua buah package, ada package pertama dan package kedua, kemudian di sini ada source code kelas alpha gitu ya, dan ada kelas beta yang di sini ada kelas alpha sub dan ada kelas gamma sub. Nah, misalkan si alpha ini dia sebagai modifier si atribut atau metodenya itu kita tambahkan public gitu ya. Kalau public berarti dia nanti bisa diakses di kelas alpha ini sendiri, bisa diakses di kelas beta ini, maupun kelas yang lain ini ya. Jadi nanti mereka
selain si alpha ini bisa ngakses juga gitu, walaupun di package yang berbeda. Sebaliknya kalau yang lain, misalkan si alpha ini dia di define sebagai protected, berarti hanya bisa diakses oleh kelas ini atau yang sama dalam package-nya, jadi beta masih bisa akses, atau kelas turunan si alpha sub ini. Kalau no modifier hanya bisa diakses dalam package yang sama. Jadi kalau kita mendefinisikan atribut atau metode di alpha ini tanpa tambahan modifier, default dari sistem itu berarti hanya bisa diakses di package one ini. Di package one dan kelas yang ada di dalam package one. Kalau nanti si atribut atau modifiernya alpha ini kita bikin private, maka hanya bisa diakses di kelas alpha ini saja. Jadi seperti itu ya untuk visibilitas si akses modifier. Tipe akses dari modifier, kalau public bisa diakses dari manapun. Contohnya, misal ada kelas kita tambahi modifier public ini ya. Ini kalau tingkatannya di kelas. Kalau nanti tingkatannya di atribut ya, di atribut itu kita tambahkan public. Begitu juga kalau di metode, ya metodenya kita tambahkan public. Kemudian di tingkat private ini hanya bisa diakses di kelas yang sama. Contohnya kita menambahkan atribut private ini ya di variabel myvar. Nah, ini nanti kalau dia ada di dalam kelas myClass, maka hanya bisa diakses di kelas myClass ini saja. Kalau protected, ini dia bisa diakses hanya di package yang sama atau subclassnya. Jadi kalau teman-teman my class ini taruhlah sebagai superclass ya, kemudian nanti teman-teman bikin subclass tetapi di beda package. Kalau kita define-nya atribut atau metode menggunakan protected, nanti si subclass tetap bisa mengakses atau melakukan perubahan value ya. Kemudian default ini bawaan dari Java, dia hanya bisa diakses di package yang sama. Jadi kalau selama dia ada di package yang sama, walaupun dia beda kelas ya, dia tetap bisa diakses. Yang penting masih dalam package yang sama seperti ini ya. Untuk mencapai encapsulation ini ya, misal kita mendefinisikan suatu atribut itu sebagai private, nanti ketika diakses di luar kelas kan tidak bisa. Itu juga merupakan perlindungan ya, perlindungan ketika atribut itu berisi data yang sensitif, tidak boleh diubah sembarangan. Nah, itu kita bisa set private, kemudian ketika ingin melakukan update data, kita bisa membuat metode getter and setter. Jadi, metode get itu nanti untuk melakukan pengambilan value dari private attribute, kalau set untuk melakukan set atau mengset nilai dari atribut atau metode yang didefinisikan sebagai private. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya seperti ini kalau di kode ada public class person, kemudian kita melakukan menambahkan modifier private di atribut name ini. Jadi ini nanti ketika diakses di luar kelas dia tidak bisa. Makanya kita perlu menambahkan dua metode ini. Metodenya yang bisa diakses dari manapun. Kita define public. Yang pertama ini untuk mendapatkan value ya. Jika nanti si name ini sudah di set value-nya dengan teks tertentu atau data tertentu, misalnya name John gitu ya. Nanti kita bikin metode getter untuk mendapatkan datanya. Kemudian kalau yang setter ini untuk melakukan pengsetan nilainya. Set name misalnya apa gitu ya. Sekarang kita praktekkan. Misalkan di sini kita buat sebuah kelas.
Taruhlah namanya main ya, ini nanti untuk otaknya. Kemudian di sini kita menambahkan kelas person tadi. Jadi ada kelas person, kemudian kita setting private ya di sini ya. Private string name. Nah, kita sudah mendefinisikan seperti ini. Kalau di sini apakah bisa dipanggil karena kita mendefinisikan private ya. Kita coba. Kita coba di sini, kita buat sebuah objek. Nah, sekarang kita coba mengganti si name ini ya dengan mengisi sebuah value. Misalkan John. Nah, ini ternyata tidak bisa, teman-teman. The person field name is not visible. Jadi dia tidak bisa diakses dari luar kelas. Tapi kalau misal ini kita pindah di dalam kelas ini, nah kalau di sini dia bisa, teman-teman, karena masih dalam satu kelas. Sekarang kita yang di beda kelas ya. Kalau di beda kelas tidak bisa karena dia private. Private itu hanya bisa diakses di kelas tersebut. Kalau ini kita ganti yang lain, public. Public di sini mau. Kalau protected, protected mau diakses juga default. Default jadi kita hanya definisikan seperti ini. Default itu bisa diakses di package yang sama dan di kelas yang berbeda bisa asal masih dalam package yang sama. Ini contohnya di package latihan gitu ya. Kalau private, dia strict harus di kelas yang sama. Kalau kelas yang beda, dia tidak bisa. Nah, ini kita tidak bisa mengakses datanya. Oleh karena itu, kita perlu bantuan. Namanya metode setter dan getter ya. Ini metode setter. Pertama, kita mendefinisikan untuk pengesetnya dulu. Public. Karena kita melakukan pengesetan ya, jadi tidak return data, kita pakainya void. Kalau nanti return sesuatu, berarti tidak perlu pakai void. String, misalkan ini kita pakai nama yang berbeda ya. Kemudian apa yang ingin di-set? Yang ingin di-set adalah si atribut name ini. Jadi di sini kita pakai this merujuk si class person. Kemudian atribut apa yang nanti ingin diubah value-nya. Terus yang digunakan untuk mengubah apa? Si ini ya, argumen dari metode setName. Di sini karena namanya berbeda, ini kita bisa tulis new name. Jadi namanya kalau beda ya. Kalau ini ingin namanya juga sama dengan yang ini, kita tinggal ganti saja. Nah, kalau seperti ini, baru di sini kita bisa melakukan pengesetan, teman-teman. Misalkan seperti ini ya, b1 dot setName John. Ini tidak error, jadi sekarang untuk name dia sudah memiliki value John. Kemudian kita ingin mengambil value dari name itu apa sih? Di sini kan belum bisa ya. Kalau kita mau mencetak value-nya, misalkan seperti ini, kemudian P1 dot name gini, kalau dia tipenya private nggak bisa teman-teman, kan nggak bisa diakses secara langsung, not visible. Oleh karena itu kita perlu butuh metode getter. Di sini karena dia return sesuatu berarti nggak perlu pakai void. Yang di return tipenya apa? Tipe string get name. Yang di return apa? Yang di return adalah ini ya, return name. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal manggil p1 dot get name. N-nya besar.
Ya, terus kita running. Nah, jadi seperti ini ya. Dia sekarang bisa diakses kalau teman-teman menggunakan modifier private ketika kita ingin mengubah datanya, mengubah value-nya, kita perlu membuat metode getter and setter. Sekarang contoh lain, kalau ini nanti dia atributnya banyak kan kita harus banyak membuat metode getter dan setter ya. Gimana untuk lebih menyederhanakan, kita buat yang lain. Contoh lain misalkan kita bikin kasus bank account ya. Sini kita buat, ini saya copy dari sebelumnya saja untuk kotaknya ya. Di sini kita bikin satu kelas, kelas bank account ya. Kemudian kalau di file yang sebelumnya ini kita menggunakan setter dan getter. Nah, untuk yang kasus berikutnya ini yang bank account kita akan mencoba menggunakan konstruktor teman-teman. Jadi nanti kita tidak perlu banyak mendefinisikan metode setternya. Nanti ketika kita create objek baru, kita tambahkan argumennya gitu ya, by konstruktor. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan metode-metode getter. Di sini kita tambahkan, kita buat dulu atribut-atribut dari bank account. Ada account number, ada owner name, kemudian ada balance atau saldo si ownernya. Kita buat konstruktor ya. Jadi konstruktor ini bisa mengganti yang setter tadi. Hanya saja nanti ketika kita bikin objek baru langsung menginputkan value-value yang harus masuk di objek tersebut ya. Kemudian sama seperti biasa di sini untuk mendefinisikan value nanti yang ingin diganti, misalkan ini account number, berarti this merujuk ke atribut dari kelas bank account. Argumen yang untuk ganti account number. This owner name, owner name. Kemudian this balance, ini juga balance. Karena di sini kita sudah membuat konstruktor, jadi kita tinggal membuat metode-metode getternya saja. Kita buat metode getter untuk mendapatkan account number, return account number, get owner name, kemudian get balance. Ini double ya. Lalu kalau teman-teman misalkan nambah ya atau deposit tabungan, kita buat metode ya, metode untuk melakukan deposit, void saja ya, deposit. Di sini ada pengecekan jika nanti jumlahnya itu lebih dari kosong, maka
balance teman-teman ini akan ditambah jumlah tabungannya. Bisa pakai seperti ini ya. Plus sama dengan itu sama maknanya dengan balance sama dengan balance plus amount. Nah, ini maknanya sama ya antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian kita membuat lagi pengecekan. Apakah itu nanti bisa di withdraw atau tidak ya? Nanti kalau bisa di withdraw, jumlahnya berkurang. True false dan sekalian melakukan pengurangan saldo ya. Boolean withdraw di sini balance-nya. Oh, bentar. Kita pengecekan dulu. Jika jumlah yang di withdraw itu lebih dari kosong dan jumlahnya itu juga kurang dari atau sama dengan saldo teman-teman, maka baru dilakukan pengurangan saldo ya. Balance-nya nanti berkurang sejumlah amount yang teman-teman tarik. Nah, kalau bisa ditarik, di sini dia memberikan status boolean true. Kalau tidak bisa ditarik, berarti dia return-nya false. Seperti itu ya. Sekarang kita membuat objek. Objek untuk melakukan cetak ya, cetak data. Sini kita bikin objek baru. Karena kita pakai konstruktor, jadi di sini kita harus definisikan juga ya isi datanya. Account number, owner name, sama balance-nya apa. Account number misalkan di sini 12345 contoh ya. Kemudian namanya misalkan John. Terus nominal tabungan yang dipunyai misalkan 2 juta ya. Oke, terus kemudian kita ingin melakukan pencetakan data, nama pemilik dan saldo awal. Di sini kita udah ada metode ini ya, jadi kita tinggal panggil saja account.get owner name, saldo awal, account get balance. Kita cek dulu. Oke, John saldonya adalah 2 juta. Kemudian kita ingin melakukan nabung nih. Saya ingin nabung. Nabung kita pakainya apa? Deposit ya. Deposit berapa? Misalkan 500.000. Sudah melakukan deposit, kemudian kita lakukan withdraw ya. Withdraw nanti tiba-tiba tadi udah dimasukin, ternyata masukinnya salah gitu. Saya masih butuh 200.000 misalkan. Nah, ini kita melakukan tarik ulang ya. Ketika melakukan tarik ulang, kita melakukan pengecekan nih. Nanti ketika ditarik, itu berhasil atau tidak. Sesuai syarat ini ya, jika jumlah yang ditarik lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan saldo kita, maka dia berhasil. Return true dan saldo kita berkurang. Di sini kita tambahkan dulu ya, si saldo awalnya kan jadi bertambah 500.000 ya. Setelah setor, di sini kemudian kita bikin untuk pengontrol ya, pengontrol terkait tarik tunai. Sukses ini kita pakai yang account withdraw 200, kita masih butuh 200.000 gitu ya.
withdraw 200.000. Nah, apakah berhasil? Kalau sesuai dengan syarat ini berarti kan berhasil ya, karena yang ditarik lebih dari kosong dan kurang dari sama dengan balance-nya, di mana balance-nya yang sekarang itu adalah 2.500.000. Sekarang kita lakukan pengecekan seperti ini. Jika sukses, berarti kita cek ya, kita cetakkan setelah tarik tunai. Jika gagal, berarti ada pesan gagal. Gagal tarik tunai. Nah, ini setelah tarik tunai, jadi berhasil ya. Karena berhasil, maka pesan gagal tarik tunainya tidak muncul. Ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.